Anak yang menurut kamu membosankan, maka itulah yang dirindukan oleh mereka yang sudah lama menikah belum punya anak. Ustadz, kalau saya punya anak Pak Ustadz, nakal-nakal lah, bandel-bandel lah asal punya Pak Ustadz. Rumah yang menurut kamu membosankan, rumah ini rumahnya ukurannya 4L Pak Ustadz, lu lagi ketemu. Rumah itulah rumah yang paling dirindukan oleh para kontraktor. Mudah-mudahan yang belum punya rumah dibukakan Allah pintu rezeki. Perempuan yang menurut kamu paling memuakkan, membosankan, di IG kan banyak itu memenya. Istri di mata orang lain, gambar artis dibuatnya kan. Istri di mata suami, monyet. Ada memenya. Kalau kalian belum dapat nanti saya kirim. Istri yang menurut kalian membosankan, memuakkan, menjemukan, itulah yang diminta oleh para jomblo dalam tahajudnya setiap malam. Maka yang paling indah ini adalah qanaah, dalam kurung qanaah yang positif. Jangan bertameng bernaung di bawah qanaah. Karena Nabi SAW, makna qanaah Nabi itu bagaimana? Nabi ketika pacul besi itu bertemu dengan batu di bawah tanah saat menggali perang Khandaq, perang Parit, memancar cahaya. Apa kata Nabi? Kamu akan menguasai Yaman. Memancar sekali lagi cahaya, kamu akan menguasai Syam. Syam itu 4 negara sekarang, Suriah, Lebanon, Palestina, Yordania. Memancar lagi cahaya, kamu akan menguasai Rum. La tuftahannal Qastantiniyah, kamu akan menguasai Konstantinopel. Jadi jangan katakan Nabi itu ketika mau membebaskan suatu negeri, wahai Rasulullah, apakah kita perang Badar? Apakah kita perang Uhud? Apakah kita perang Khandaq? Kita qanaah aja. Ya udah kita zikir aja. Itu Nabi palsu, bro. Jadi maksudnya adik-adik yang mau kuliah S1, S2, S3, S-Teler, S-Cendor, S-Doger, S-Bandung, lanjutkan, tapi niatnya karena Allah. Yang mau punya buka usaha, habis usaha kuliner ini, pertama dia buka kuliner ayam goreng. Ayam rasanya udah Pak Ustadz, bebek panggang. Bebek rasanya udah Pak Ustadz, semua udah semua makanan manusia sudah. Akhirnya manusia mengeluh, dibuatkan makanan jantung koroner, diabetes, asam urat. Saya berpindah sekarang Pak Ustadz, apa? Kuliner kucing. Apa istilahnya? Pet shop. Nah, saya Pak Ustadz lebih fokus di kucing. Kenapa? Karena kucing nggak ngeluh. Nggak pernah kucing ngeluh, langsung mati aja. Jadi prinsipnya adalah prinsip ayat fa'idha faraghta fansab. Kalau sudah selesai dari satu usaha, satu bisnis, satu pekerjaan, satu sekolah, fansab. Tapi jangan ayatnya benar, hadisnya benar, tafsirnya sesat. Ente kemarin ngantar mahasiswi si Anu waktu semester 1, iya. Kemarin aku lihat bonceng si Anu, fa'idha faraghta fansab. Itu tafsir sesat, itu wajib ditangkap MUI setelah Makoli. Jadi jangan bertameng bernaung di balik qanaah lalu kita menjadi mundur. Mungkin ini juga alasan para ustadz tidak mau bahas qanaah, karena dia takut umat ini jadi mundur. Tapi saya tidak mau qanaah ini lalu tidak kita bahas. Kita tetap bahas yang bisnismen terus buka usaha. Tanah sejauh mata memandang, kenapa tidak kita olah? Alhamdulillah Pak Ustadz, sejak mendengar ceramah Ustadz Salim Afillah, Ustadz Luqmanul Hakim, Ustadz Somad, saya sekarang semangat, saya sudah tanami. Ustadz kemarin waktu mendarat airport di tempat kami banyak melihat hijau kebun sawit kan? Iya, itu punya orang semua Ustadz. Yang mana punya kita? Jadi Nabi SAW kalau kita lihat dalam kehidupannya, untuk visi misi ke depan dia panjang. Kapan Nabi ngomong itu baru terwujud? 700 tahun setelah statement la taftahunnal Qastantiniyah, barulah lahir seorang laki-laki Muhammad Al-Fatih tahun 1500-an Masehi, 500 tahun yang lalu, barulah merebut Konstantin menjadi Istanbul. Dari kota yang didirikan Kaisar Konstantinopel
menjadi kota Islam Istanbul 700 tahun setelah itu. Jadi bukan berarti Qanaah itu tidak punya cita-cita, tidak punya keinginan. Dulu kita kalau kenalan sama orang kan nama, tempat tanggal lahir, nanti pas tanya cita-cita, serahkan pada Allah. Apa ini? Itu bukan Qanaah. Gantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit. Tapi untuk kehidupan pribadi Qanaah. Bagaimana kehidupan pribadi Nabi SAW? Makan apa adanya. Ini sekarang banyak orang untuk makan saja style. Makan di rumah makan, semua makanan ada, kepiting ada, udang ada, kambing ada, semuanya ada. Meletakkan garam itu kan dulu simple aja ibu kita di dapur. Nah, ini perlu mencari rumah makan yang karena yang dicari itu bukan makannya, tapi stylenya, gayanya. Sampai di situ foto-foto pulang, nggak dimakan sama sekali. Kenapa? Karena tujuannya bukan makannya, tapi lifestyle. Bahwa kalau sudah makan di rumah makan itu, kamu akan naik level ke atas. Wala umanniyannahum, aku akan buat mereka berhalusinasi. Kalau yang paling hebat, kalau yang paling kaya, kalau yang paling Ustaz, tadi ada ngelihat orang keluar dari kamar mandi ini enggak? Emangnya kenapa? Aduh Ustaz, jam saya yang 100 juta itu tinggal tadi di dalam. Jam 100 juta dengan yang 10 juta kan sama. Dengan yang 1 juta pun sama. Kenapa? Ya karena menunjukkan jam berapa, waktu berapa. Sekaya-kayanya orang, semahal-mahalnya baju. Mohon maaf ya Pak Ustaz, ini agak kusut dikit. Ini baru saya beli di mall tadi 20 juta nih Pak Ustaz. Sekaya-kayanya orang baju itu cuma 3 lapis. Lapis dalam singlet, lapis luar, lapis paling luar. Cuma 3 lapis. Kalau ada yang pakai baju sampai 4 lapis itu bukan kaya, demam. Seenak-enaknya makan, bro, tambah sekali lagi. Waduh enak juga nih ya, tambah, cukup 2 kali nambah selesai. Kalau ada sampai 3 kali nambah itu bukan kaya, usus bocor. Apa yang mau dicari hidup ini? Saya memang tahu hadisnya, saya tahu ayatnya, tapi yang mengamalkannya ibu saya. Di tahun yang sama saya lulus sebagai CPNS, pegawai negeri sipil ASN 2008. Di tahun yang sama datang surat panggilan dari College University Islam Bandar Sri Begawan, Brunei Darussalam. Di hadapan saya ada 2 pilihan, jadi dosen itu artinya gajinya 2 sen, atau saya akan pergi menjadi pensyarah di Brunei dengan rumah dinas, mobil dinas, dan istri dinas. Saya pilih mana? Ini belum nikah, masih punya bawa ijazah 2, LC di kiri, MA di kanan, LC Mesir, MA Maroko, LCMA lagi cemas mencari anak gadis. Ibu saya luar biasa qanaahnya. Apa kata dia? Cakap dia ke saya, Mat, hidup ini cuma 2, makan pakai. Dimanapun kau tinggal takkan lebih dari makan pakai. Makan pakai. Hujan batu di negeri sendiri, hujan emas di negeri orang. Lebih baik kau tetap di sini. Kau tetap. Saya dengarkan cakap ibu saya. Apa yang terjadi sekarang? Saya tetap di Indonesia, saya bisa berdakwah ke pedalaman. Saya kenal dengan Ustaz Salim Afillah, saya kenal dengan Ustaz Lukman. Di Kalimantan saya dibawa ke kepulauan Karimata, Teluk Pakedai, karena ada nama tempat kami dibawa Teluk Pakedai. Ada lagunya itu, Pakedai, Pakedai. Sampai ke Yogyakarta saya dibawa Ustaz Salim Afillah ke pesantren Merapi Merbabu. Saya bisa masuk ke Bagan Benio, saya bisa masuk ke Batu Tilam, saya bisa masuk ke suku Sakai, saya masuk ke pedalaman, dan Brunei Darussalam saya tetap diangkat sebagai profesor di Universiti Islam Sultan Syarif Ali. Bagi yang tahu, saya tahu betul pesan ibu saya. Tapi dia tidak tahu kalau ditanya apa hadisnya, maknya nggak tahu. Apa dalilnya? Enggak. Kenapa? Karena mereka orang-orang tua itu selalu berpikir dengan ilham, intuisi. Karena makannya baik, zikirnya baik, dekat dengan Allah, maka Allah kirimkan ilham ke dia. Hidup ini cuma makan pakai, kata dia. Kau mau kaya, kau mau banyak duit, hidup ini cuma 2, makan pakai. Yang terjadi sekarang banyak orang kaya tidak bisa makan, tidak bisa nggak makan. Ah,
Ustadz ngomongnya salah, masa iya orang kaya pejabat nggak makan? Saya satu meja dengan pejabat orang kaya berseragam, begitu di depan itu ada kepiting, ada cumi, ada semua, mereka nggak ada yang makan. Pas giliran makan saya duluan, silakan Pak Ustadz, kepitingnya Pak, silakan Pak Ustadz, cuminya Pak, silakan Pak Ustadz, daging kambingnya, aduh Pak Ustadz saya memang tegang ini tengkuk Pak Ustadz. Nggak ada. Lama saya mikir, untuk apalah kalian jadi orang kaya, jadi pejabat. Saya mikir, syukur-syukur duitnya yang banyak itu sempat bangun masjid, amin. Syukur-syukur. Mau makan nggak bisa, mau minum takut diabetes, mau kawin lagi istri kejam. Apa yang bisa dilakukan? Pakai pun nggak bisa dibuat pakaian. Sekarang banyak sekali orang kaya yang nggak bisa berpakaian. Makanya saya senang sekali kalau ceramah dibawa ke Merapi Merbabu, saya tenang di sana. Tapi kalau sudah tinggal di hotel, banyak sekali di hotel itu orang kaya yang tidak bisa pakai. Ada kainnya belum selesai dijahit udah dipakai, resleting belum dipasang udah dipakai, tinggi 170 kain cuma 50 cm dipakai. Loh, Ustadz kok tahu? Ustadz ngelihat? Iya, gimana lagi? Kita kan mau ngelihat jalan, kalau kita pejam takut dibawanya ke lantai 12. Kita bukakan juga sedikit, sekedar cari tahu aja, tahu kita udah di lantai berapa. Jadi yang paling indah adalah qanaah. Saya mengatur jadwal dulu, saya ngatur jadwal ini nggak pakai qanaah, ku sana, ku mari, ku sana. Terus lama-lama saya pikir, iya panitianya siap terus, orang dia buat acara setahun sekali, kita yang tiap hari pergi sana, pergi sini, pergi sana, pergi sini. Akhirnya setelah lama saya punya format ke Yogyakarta cuma 4 hari, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Datang Jumat, Senin pulang, Selasa, Rabu, Kamis di rumah, tenang. Kita tidak dikejar-kejar orang, apalagi dekat-dekat pilkada begini. Jadi sekarang saya tenang, nggak bisa saya didikte orang. Ustaz Somad, kita ke sana. Saya bilang jadwal saya di Yogyakarta, nggak bisa diganggu gugat siapa pun. Ini Pak Ustadz ada gubernur, ada bupati, apa ada orang yang lebih hebat dari Ustadz Salim Afillah? Diam mereka. Disitulah baru saya paham bahwa kalau kita qanaah, kitalah yang raja. Kita tidak bisa diatur-atur orang. Mana ada orang bisa ngatur Abdul Somad? Yang bisa ngatur 2 pawang inilah cuma. Tapi kalau udah datang jadwal Yogyakarta, jadwal Pontianak, Ustaz Somad ke Pontianak, I am coming. Ustaz Somad datang ke Yogyakarta, siap, menyala abangku. Nah, jadi adik-adik, kalau kalian mau independen, kalau kalian mau bebas, tidak didikte orang, tidak diukur orang, tidak dijengkali orang, maka kuncinya ada pada qanaah, merasa cukup. Tapi kalian tetap punya cita-cita yang tinggi dan hebat, insya Allah adik-adik semua akan menjadi raja. Kalaupun tidak raja di Pulau Jawa, raja di rumahnya sendiri, insya Allah. Tadi saya mulai jam 4.15, sekarang jam 5 kurang 15, artinya sudah 30 menit saya berdiri. Cukuplah sesuai dengan isi gelas di depan. Terima kasih, nanti kita lebih lanjutkan lagi. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Kalau Tuhan naik rakit ke Indragiri, walaupun ini ketemu beberapa menit, kita lanjutkan di lapangan Kenari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.